Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern seperti saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan hati yang baru, yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimakumullah pernah berkata, Al-tawakkul lallahu a'malul qalbu. Bertawakal kepada Allah adalah salah satu amalan hati. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat penting terutama di zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang mulai bersandar kepada sebab hati mereka terpikat kepada materi yang mereka lihat dan mereka lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berobat, maka ia bersandar kepada dokter, seakan-akan sembuhan itu datangnya dari dokter. Kalau seorang pekerja, maka dia sandarkan hatinya kepada bosnya. Kalau dia pelajar, maka terkadang ia ingin lulus, dia sandarkan kepada usahanya. Dia lupa bahwasanya kita memang disuruh untuk berikhtiar, tetapi kita sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menentukan segalanya, yang mengatur segalanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh juga seperti zaman sekarang, jangan sampai kita lalai ketika di masa pandemi kemudian kita bersandar kepada obat misalnya, bersandar menyerahkan hati kepada vaksin yang kita tahu itu semua baik, tetapi masalah hati harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bahwasanya pandemi ini akan selesai dengan adanya vaksin. Kita berharap demikian. Dengan adanya vaksin, pandemi ini bisa selesai atau paling tidak menjadi ringan. Tetapi ingat, hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang secara kasat mata. Karena alam semesta ini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pembahasan tentang tawakal ini sangat penting. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW di antara doanya yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang menegakkan yang lainnya,
Dengan rahmat-Mu, aku memohon pertolongan kepada Engkau. Perbaikilah segala urusanku, dan janganlah Engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Yaitu seakan-akan Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Allah, aku serahkan segala urusan kepadamu." Tawakal secara bahasa diambil itu wakal ya, kemudian tawakal. Kalau kita bahas secara bahasa yaitu wakala. Ini yaitu menyerahkan urusan kepada pihak lain. Ini sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Sering kita mengatakan wakil saya si fulan. Apa maksudnya kita mengatakan wakil saya si fulan? Maksudnya saya menyerahkan usaha saya kepada dia yang menjalankan urusan saya. Jadi tawakal maknanya yaitu al-i'timadu, bersandar dan menyerahkan urusan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan kita. Itulah makna tawakal secara sederhana. Dan di antara definisi yang sempurna tentang tawakal adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, hakikatu tawakkul Allah iya alama abdu anal amra kulillah. Hakikat tawakal kepada Allah yaitu seorang hamba mengetahui bahwa segala urusan perkara adalah milik Allah. Artinya semua tawakal hanya Allah yang mengetahui urusannya dan pemilik Allah. Wa annahu ma sya'allah kan, bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa anna lam yaslam yakun, dan apa yang Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu huwa nafi dhar, dialah Allah yang memberi manfaat dan juga yang memberi kemudaratan. Al-mu'til ma'ani, dialah Allah yang memberi dan menahan. Wa annahu la haula wa la quwata illa billah, dan tidak ada perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'dal hazal ilmi biqalbihi ala rabbih, setelah seorang hamba yakin akan hal ini, maka dengan hatinya dia bersandar kepada Rabb-Nya dalam rangka untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan dengan agamanya maupun tentang dunianya, dalam rangka juga untuk menolak kemudaratan, dan dia benar-benar percaya kepada Allah dalam rangka untuk meraih apa yang dia cari, disertai dengan dia menyadarkan hatinya kepada Allah. Dia juga berusaha untuk berikhtiar, berusaha melakukan sebab. Maka kapan seorang hamba senantiasa menghadirkan ilmu ini dalam dirinya, yaitu meyakini segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya menyandarkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah, maka sungguh dia telah bertawakal kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Dan hendaklah dia bergembira bahwasanya Allah akan mencukupkan urusannya, dan Allah telah memberi janjinya kepada orang-orang yang bertawakal. Intinya, tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, disertai dengan ikhtiar. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tatkala menjelaskan hadis nomor 49 mengatakan, tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan
semua urusan kepadanya, serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.